Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Susanti, NIM 855784388. Di sini saya akan menjawab tugas satu dari perspektif global. Yang pertama pertanyaannya yaitu globalisasi ditandai dengan era masyarakat terbuka, terutama terbuka dalam bidang ekonomi dengan pasar bebasnya dan dalam bidang politik dengan adanya masyarakat yang demokratis. Berdasarkan ciri tersebut, menurut Anda, apakah Indonesia siap memasuki masyarakat yang terbuka seperti yang dimaksud? Jelaskan. Era globalisasi ditandai dengan adanya persaingan yang semakin tajam, padatnya informasi, kuatnya komunikasi dan keterbukaan. Tanpa memiliki kemampuan ini, maka Indonesia akan tertinggal jauh dan terseret oleh arus globalisasi yang makin dahsyat. Jadi, menurut saya, Indonesia sudah cukup siap untuk memasuki masyarakat yang terbuka dalam bidang ekonomi dengan pasar bebasnya dan juga bidang politik dengan karakter masyarakat yang demokratis. Meski demikian, pemerintah harus terus mengawal pelaku ekonomi dalam negeri agar mereka tumbuh kuat dan memiliki daya saing yang kuat dengan pelaku ekonomi lain di dunia. Yang kedua yaitu ditinjau dari perspektif global, penerapan dan pemanfaatan iptek dalam kegiatan ekonomi untuk mengelola sumber daya alam menimbulkan dilema. Dilema apa saja yang terjadi menurut Anda? Jelaskan. Ada beberapa faktor yang menjadi dilema dalam perkembangan iptek. Yang pertama, dilema budaya berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang iptek. Yang kedua adalah sikap tradisional yang berprasangka buruk pada inovasi baru. Tidak semua orang bisa menerima begitu saja pembaharuan yang terjadi melalui iptek. Yang ketiga yaitu etnosentris, adalah sikap memuliakan budaya sendiri secara berlebihan dan menganggap rendah kebudayaan asing. Yang keempat yaitu rendahnya etos kerja. Contoh dari rendahnya etos kerja yaitu sikap pasrah pada nasib, kurang disiplin, dan tidak mandiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa dalam berbagai aspek kehidupan berkat keberhasilan serta perkembangan manusia. Coba jelaskan contoh-contoh nyata yang terjadi. Sebagai contoh dalam kaitan dengan lingkungan yaitu tentang kebakaran hutan, penebangan hutan, dan polusi yang semuanya lebih mengarah pada kepentingan warga dunia dan bukan hanya pada kepentingan nasional. Ketika hutan di Indonesia terbakar, menyebabkan asap yang sangat tebal dan sangat mengganggu bukan saja masyarakat di dunia, tetapi masyarakat di Malaysia, Singapura, Bangkok, bahkan Jepang merasakan akibatnya. Mereka beramai-ramai membantu kita dalam memadamkan kebakaran hutan tersebut. Terima kasih.